ke island check-in island yang juga paling ujung gitu. Jalannya itu sekitar 10 menitan. Halo, selamat malam. Kita baru saja sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Besok pagi-pagi sekali kita mau berangkat ke Tokyo, guys. Nah, ini malam jam 10 kita sudah sampai di Terminal 3. Jadi kita mau menginap dulu semalam di Hotel Anara. Nah, ini hotelnya nih enak banget, guys. Jadi dia itu sudah connecting sama Terminal 3. Jadi ya kita literally nginep di dalam bandara sebetulnya. Ya, nanti kita lihat ya. Dia suasana bandara malam ini. Nah, besok kita naik ANA Airways. All Nippon Airways. Ini bandaranya masih suasana lebaran karena ini tanggal 31 Maret, baru beberapa hari setelah lebaran. Gimana rasanya sampai bandara malam-malam jam 10? Ya kita udah ngantuk banget. Kita sebetulnya terlalu kemalaman banget sih datangnya ke sini. Kalau mau nginep di hotel mestinya ya jam 8 udah sampai, itu lebih enak sih. Tapi ya udahlah. Ya karena kemacetan dan lain-lain, kita juga masih ada pekerjaan sebelum datang ke sini. Ya udah. I will show you the hotel very soon. See you. Kita baru aja selesai beli eSIM. Sebetulnya untuk komunikasi di sana itu ada banyak sekali caranya. Bisa sampai sana juga bisa beli SIM card. Cuma kita prefer kita urusin semuanya aja di sini gitu, sampai semuanya benar-benar clear, baru kita apa namanya ke sananya, ke sana yuk. Iya, lift. Ya baru aja selesai pasang eSIM, jadi ada eSIM ya, saya nggak mau nyebut nama mereknya. Nah itu kita langsung ke counternya, terus kita langsung minta diaktifasikan, udah diminta ditolongin aja semuanya biar nggak bingung kalau udah nyampe sana. Udah selesai, terus kita ini sudah mau OTW ke Hotel Inara. Nah ini ya guys, kalau kalian menginap di Anara, ini tempatnya bisa diakses lewat sini dari depan International Departure ini. Kita bisa pakai lift itu naik 1 lantai, atau bisa juga di sebelahnya juga ada eskalator, bisa pakai eskalator, bisa juga pakai lift. Oke, ternyata ada kesalahan guys. Jadi di terminal ini tuh Hotel Anara itu ada dua, ada Anara sama Grand Anara. Dan yang saya pesan itu adalah Grand Anara. Jadi kalau yang Anara itu ada di International Departure, kalau yang Grand Anara ini ada di domestik. Kebayangkan? Tadi kita udah ada di pojok paling kanannya bandara, dan kita harus jalan ke pojok paling kirinya bandara. Ya itulah kesalahan kita juga, kurang membaca, kurang melihat-lihat, kurang menonton YouTube, jadinya nyasar. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita habis ini bisa mandi air hangat, santai, istirahat, tidur, barang 3 jam, 4 jam. Habis itu setengah 4 kita sudah start bangun lagi dan jalan ke check-in island yang cukup jauh tadi ya. Check-in islandnya kan check-in island A atau B. Sementara di sini tuh check-in island nggak tahu udah paling akhir. Sini banyak resto-resto ya guys.
Ini lantai 1. Jadi kalau yang check-in itu lantai 2, ini lantai 1. Bawahnya lagi itu ada lantai basement. Ini dia sudah kelihatan uh, lobby Grand Anara. Nah, sudah ada yang nyambut juga nih. Ayo bantuin kopernya. Ini bantuin. Pelan-pelan. Ada yang sangat excited mau ke luar negeri. Welcome to the room. Kita room tour dulu ya guys. Oke. Okay. Welcome. Ya. Inilah penampakan hotel Grand Inara. Oh, kasurnya enak banget. Cuma sayang kita tidur hanya kurang lebih 3 jam. Terus ini jendelanya menghadap kemana nih? Jendelanya menghadap ke... Wah, elah lama banget. Nggak tahu. Ya, sini ada kulkas. Ada ya. Ada TV besar banget. Kita lihat kamar mandinya. Simple kamar mandinya. Sangat simple. Tapi bagus. Oke, mari kita mandi-mandi, sholat-sholat. Habis itu langsung tidur. Udah. Oke, ini sudah jam 3:30. Sudah saatnya kita untuk siap-siap ke check-in island. Alhamdulillah tadi berhasil tidur. Memang nggak lama sih, cuma 3 jam kurang lebih. Tapi ya itu cukup bikin tenaga kita kembali setelah perjalanan jauh dari Purwokerto. Oke, so far ini hotel enak banget. Ini sekitar bintang 4, harganya kemarin kita booking itu 1.200.000-an tanpa breakfast. Memang karena memang kita mau berangkat pagi, kita tahu nggak usah pakai breakfast. Fasilitasnya itu ada gym, ada swimming pool, ada restoran, ya khas hotel bintang 5 meskipun dia betul-betul ada di dalam airport. Kita harus buru-buru ke check-in island guys, karena kita ini ada di sisi yang paling mana sih, barat atau timur ya, pokoknya paling ujung. Kita itu harus ke island check-in island yang juga paling ujung gitu. Jalannya itu sekitar 10 menitan. Nah nantinya ketika kita sudah masuk imigrasi, itu juga kita jalannya ke paling ujung lagi. Luar biasanya Ana memang. Saya baru saja selesai dari check-in. Ternyata nggak terlalu panjang check-innya. Jadi tadi itu kita nggak sampai nunggu lama kok. Hanya sekitar 3 menit dan langsung dilayani. Untuk Ana ini memang nggak bisa ya, check-in online itu nggak bisa. Saya sudah mencoba dari 2 hari sebelumnya, udah coba check-in, sehari sebelumnya, 9 jam sebelumnya, 6 jam sebelumnya, tetap nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau ke Jepang pakai Ana, jangan berharap bisa check-in online. Check-in kita masuk ke ini international departure. Ini di sini troli udah nggak boleh ya, udah diturunkan. Di sini nanti ada pengecekan security check, makanya ini harus mati, harus HP-nya nggak boleh nyala. Sini sayang. Oh mau situ. Oh mau lihat bagian depannya. Nah, ini
bagus ya. Ini instalasi khusus edisi Lebaran. Tapi emang desainnya Terminal 3 ini keren banget sih setelah dipegang oleh InJourney. Ada mantan siswa saya tuh kerja di InJourney. Bagus banget, desainnya bagus, hijau-hijau ya, banyak pohon-pohonnya. Meski nggak semua pohon itu pohon hidup ya, ada juga pohon yang plastik, tapi ya bikin suasana jadi seger aja gitu, beda gitu ya. Ini udah jam 4.48, hampir jam 5, dan kita rasanya udah sangat lapar. Jadi kita sarapan dulu di jurnal. Sebenarnya masih terlalu pagi ya buat sarapan ya. Cuma ya udahlah ya. Karena kita semalam juga tidurnya nggak terlalu benar, dari jam 12 bangun-bangun jam berapa tadi? Jam 3.15 ya. Dan kita kan baru akan dikasih makan di pesawat itu kurang lebih jam 8. 2 jam setelah take off. Coba ngomong ini kopinya kok lama ya? Abang ambil sendiri apa ya? Kopinya udah nyampe. Emang paling bener tuh kopi jurnal emang. Atau kenapa racikan mereka tuh enak banget. Masih. Jadi kalau penerbangan ke Jepang itu dari Jakarta itu ada banyak banget. Mungkin dalam sehari bisa sampai 4 kali, bahkan mungkin lebih, karena maskapai yang pergi ke Jepangnya aja yang sehari-hari itu ada 3 minimal. Ada ANA, ada CAL, sama ada Garuda. Jadi mungkin sehari ada 5 kali atau 6 kali keberangkatan ke Jepang. Nah, di sana juga tujuannya ada 2. Ada yang ke Narita, ada juga yang ke Haneda. Wow, seramai itu ya hilir mudik orang dari Jakarta ke Jepang. Enak banget ini. Rasanya itu renyah tapi lembut. Halo. Gate kita gate 1 itu jauh banget turun dari imigrasi tadi. Itu jauh banget. Turun imigrasi itu gate 10 dan sekarang kita mundur ke gate 1. Katanya sih sekitar 10 menit ya, but we'll see. Setelah perjalanan yang sangat jauh ini, sekitar 15 menit dari imigrasi ke gate 1 sampai juga guys. Nah sekarang dari gate 1 ini dekat banget ada musolanya. Kita sholat dulu.
Yuk, tunggu jalanan jalan. Tempat C ya. Keempat. Oh, hell, King Money. Kita baru aja boarding, sangat smooth, sangat terorganisir. Kita dikelompokkan menjadi beberapa grup. Tadi grup 1 masuk dulu, terus kita di grup 4. Kita 4 ya. Kita 4, kita masuk. Nah, kesan pertamanya ini tuh keren banget ya. Maksudnya mungkin tidak terlalu baru. Mari kita lihat. Oke, ini penampakan entertainmentnya, semasifnya. Mungkin ini bisa dibilang tidak sebaru yang Qatar atau Emirates ya. Ini juga tidak terlalu lebar seperti Emirates, tapi ini tuh yang paling saya suka adalah legroomnya luas banget. Ampun, ada footrestnya juga benar-benar luas. Ini kayak kita lagi naik kereta eksekutif Taksaka guys. Luas banget, bisa selonjor. Alhamdulillah. Ini untuk 7 jam ke depan ini nggak akan pegel nih kalau kayak gini. Nah, untuk kelengkapannya kita dikasih bantal, ada selimut, ada juga headset. Tapi kita nggak ada ini ya, sikat gigi, earplug. Mungkin karena kita perjalanan pagi hari ya, kita berangkat itu jam 6 pagi. Jadi mungkin asumsinya tidak bermalam, jadi nggak dikasih sikat gigi. Tapi ya, kita nggak dapat earplug, sama ada apa itu yang biasanya buat penutup mata ya. Mungkin kalau kita minta, mungkin ada kali ya sebetulnya by request. Keep your seatbelt fastened tight and low at all times in case of turbulence when the seatbelt sign is on and whenever seated. 足の間、金具の片方を
tuh untuk tipe pesawat ini sudah nggak pakai tirai lagi ya. Ini tuh ada tombol, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ini saya naikkan sedikit-sedikit itu langsung menjadi gelap. Dan kalau full itu bisa gelap banget. Ini sekitar 1,5 jam atau 2 jam dari kita take off itu kita sudah mulai persiapan meal, the first meal ya. Di penerbangan ini ada satu meal besar, ada hot meal untuk brunch, sarapan, dan nanti ada snack di akhir sebelum landing. Nah, ini kalau yang pesan MOML atau makanan halal itu dikonfirmasi dulu sebelum pembagian, jadi nanti dikasih stiker. Kalau saya sih nggak pakai ya, karena tertulis di menunya bahwa makanan di ANA itu tidak pakai pork, juga tidak pakai lard. Ini untuk muslim mungkin ini concern yang sangat besar ya untuk masalah makanan. Kalau mau yakin sih pesan yang muslim meal, karena mungkin kan semua alat peralatannya juga pasti dipastikan standar steril dari pork and lard. Tapi kalau saya pakai menu yang biasa saja, selama ada tulisan no pork and lard, itu saya. Ini dia daftar menunya, ada 2 pilihan, ada seperti katsu gitu ya, sama ada salmon. Kalau aku pilihnya yang salmon. Ini dia penampakannya. Ini itu mirip banget sama gambarnya ya. Kayaknya di Jepang itu ada standar kayak produk itu harus sesuai dengan gambar. Jadi gambarnya seperti apa, makanannya juga harus semirip mungkin. Dan ini tuh rasanya enak. Banyak yang bilang katanya makanannya nggak enak, tapi menurut aku itu enak. Ini tuh enak. Meskipun memang agak plain gitu ya. Tapi kan memang makanan Jepang itu kan kayak sehat gitu ya, jadi mengutamakan sehat. Jadi ini mungkin nggak terlalu banyak pakai penyedap, nggak terlalu banyak garam, itu malah sehat sebetulnya. Ini ada salad makaroni, kemudian ini telurnya empuk, fluffy banget. Buncisnya itu masih segernya, masih keras-keras gitu. Jadi nggak terlalu mateng, nggak terlalu kemerahan gitu. Untuk minumnya kita bisa pilih ada jus, ada juga ocha. Ini saya pilih ocha. Breakfast in the sky. What a beautiful view. Cerah banget hari ini. Dan ini penampakan lavatory-nya. Ini ada 3 lavatory ya di bagian ekonomi yang agak belakang, dan ini bidetnya lengkap, ada depan ada belakang. Baru pertama pesawat ada bidetnya, baru pertama ngalamin. Ini view dari toilet ke kursi. Dan ini kalau window shade-nya dibikin paling gelap itu seperti ini. Ini udah seperti ditutup aja ya, seperti suasana malam hari. Padahal ini tuh di siang hari, tengah hari bolong ini. Mungkin sekitar jam 1, jam 2. Ini sekitar 1 jam sebelum landing kita diberi sandwich, diberi snack sama minuman. Sandwichnya ini ayam ya guys, ini ayam sama keju. Minumnya boleh jus, boleh ocha, boleh air putih, kopi, teh. Dan biasa saya selalu ngecek kita udah sampai mana.
here we are. Kita sudah landing di tanah Jepang. Kita keluar dulu melalui business class. Aduh, kapan ya bisa duduk di business class? Mudah-mudahan one day ya. Bismillah. Thank you. Have a good day. Chill, chill, chill. Nih. Udah belum? Setelah landing kita diarahkan ke daerah imigrasi. Di imigrasi itu antrinya panjang banget. Entah mengapa, mungkin karena ini peak season, yaitu antrinya panjang banget. Mungkin kami ngantri itu sekitar 1 jam dengan segala kebingungan-kebingungan yang kita alami karena ini pertama kalinya kami datang ke Jepang. Jadi begitu datang kita akan ada kayak deklarasi imigrasi gitu, kayak membawa apa, terus juga apakah merasakan apa sakit-sakit apa gitu ya, itu ada formnya. Itu bisa 2 cara, ada bisa pakai form, ada juga pakai elektronik, pakai barcode. Udah sih itu aja kalau yang pakai paspor elektronik cuma itu saja, kemudian udah nggak ditanyain apa-apa, paspornya juga visanya juga sudah terdaftar di mereka. Oke, itu saja. Terima kasih and see you on our next videos. Bye bye.